Jadi kita lihat saat itu pun tidak ada usaha untuk mendeskripsi Yesus dalam bentuk patung atau lukisan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan sendiri, Allah itu sendiri tidak menginginkan adanya deskripsi, gambaran bagaimana bentuk Yesus itu. Nah, menjadi pertanyaan buat kita adalah waktu orang berkata, saya melihat Yesus. Bagaimana kita tahu itu Yesus? Kalau Yesus yang asli tidak pernah kita lihat, lantas waktu kita mengklaim kita melihat Yesus, Yesus yang mana? Karena sesungguhnya Yesus seperti apa tidak ada yang tahu. Nah, begitu juga suara Tuhan. Ada orang berkata, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara pada saya. Nah, bagaimana kita tahu itu suara Tuhan kalau terhadap firman Tuhan Alkitab kita tidak matang? Kita tidak kenal firman yang dia sudah sampaikan pada kita. Saudara, sederhana. Kalau saudara tidak pernah kenal saya, tidak pernah dengar suara saya, lantas ada orang datang berkata, dan lewat telepon berkata, ini adalah saya. Nah, saudara bagaimana tahu ini suara saya atau bukan? Suara Yohan atau bukan? Nah, itu sebabnya saudara-saudara, di dalam kondisi seperti ini, kita menjadi betul-betul tertarik dan gampang ditipu oleh suara-suara asing yang bukan suara gembala kita. Kita menjadi mangsa mudah daripada penipuan iblis. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus berkata, ciri dombanya adalah lari dari suara asing. Karena apa mereka lari suara asing? Mereka kenal ini bukan suara gembalanya. Nah, hari ini suara gembala tidak kita kenal. Sehingga kalau suara orang asing mengklaim ini sebagai suara gembala kita, langsung saja kita ikut. Kita perlu bergaul dengan firman Allah. Kita perlu mendalami pengenalan kita, pemahaman kita dengan firman Allah. Itu yang kita perhatikan terjadi pada hidup Abraham. Saya ingin memberi beberapa dorongan lewat cerita-cerita yang saya catat di sini. Ada satu cerita yang disampaikan oleh Robert Summer, seorang penginjil. Dia bercerita tentang seorang warga Kansas di Amerika sana. Orang ini adalah korban sebuah ledakan yang tidak disebut oleh Summer siapa namanya. Tetapi akibat ledakan itu dia menjadi buta. Kedua tangannya putus. Nah, mukanya juga terbakar. Nah, di dalam kondisi itu dia sebetulnya baru saja menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Dan hal yang paling dia sesali, kekecewaan yang paling besar di dalam hatinya adalah dia tidak lagi bisa melanjutkan kebiasaannya, kecintaannya membaca Alkitab. Nah, satu ketika dia itu mendengar satu berita bahwa ada orang bisa membaca memakai bibir. Wah, itu menimbulkan kembali semangatnya. Dia cari orang itu untuk belajar bagaimana membaca dengan bibir, huruf-huruf Braille. Ternyata saudara-saudara dia tidak bisa karena bibirnya itu cacat bekas luka bakar. Tidak peka lagi menangkap titik-titik huruf-huruf Braille. Wah, di dalam putus asanya dia terus coba sampai satu ketika tanpa sengaja huruf itu tersentuh dengan lidahnya. Dia terkejut, ternyata dia bisa membaca dengan lidahnya. Nah, waktu cerita ini disampaikan, katanya dia sudah 4 kali membaca habis Kejadian sampai Wahyu dengan memakai lidah. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua atau data yang kedua, saudara-saudara, saya melihat John Sung. John Sung waktu dia diisolasi di sebuah rumah sakit jiwa. Dalam 189 hari, dia membaca Kejadian sampai Wahyu sebanyak 40 kali. Ada 2 cerita yang lain. Dan 2 cerita ini agak menyedihkan. Satu ketika ada seorang Kristen coba menginjili seorang pengikut saksi Yehova. Dan orang ini, penganut saksi Yehova ini bertanya begini, oh, Anda orang Kristen dan mau membawa saya untuk mempercayai kepercayaan Anda. Maaf, saya tidak mungkin ikut kepercayaan Anda. Karena saya tahu orang Kristen adalah orang-orang yang sangat malas membaca Alkitab. Sedangkan kami, 60% dari anggota kami, itu membaca dan mempelajari secara mendalam Alkitab kami. Dia dengan malu hati terpaksa tidak bisa meneruskan penginjilannya. Cerita lain lagi juga seorang Kristen coba memberitakan Injil kepada seorang non-Kristen. Saudara-saudara, dia bagai tertemplak waktu non-Kristen ini bertanya,
kamu mau mengajari saya agamamu? Apa kamu sudah baca Alkitabmu dari depan sampai belakang? Orang ini juga seorang petobat baru, dan dia menjawab, belum pernah. Sambil malu begitu. Dan yang paling memalukan lagi, non-Kristen ini kemudian berkata gini, saya memang tidak percaya isi Alkitab, tapi saya sudah baca dari depan sampai belakang, Kejadian sampai Wahyu paling sedikit 2 kali. Nah, saudara-saudara, harap ini menjadi dorongan bagi kita, menantang kita sebagai domba. Kita mau bergaul untuk mengenal suara gembala kita. Itu yang Abraham tunjukkan kepada kita. Orang yang begitu bergaul akrab dengan suara Tuhan. Maka waktu dia dengar suara Tuhan, dia langsung tahu itu suara siapa. Dan bukan hanya tahu, dia berkata, di sini saya siap, sigap untuk menyatakan ketaatannya. Sekarang kita perhatikan yang kedua, isi suara Tuhan yang datang pada Abraham. Saudara-saudara, kali ini suara yang datang itu berbeda sekali dengan suara Tuhan yang sudah datang pada kali-kali, pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Pada waktu-waktu yang lampau, setiap suara Tuhan datang kepada Abraham, itu minta hal-hal yang sulit dari Abraham. Walaupun begitu, kita katakan sekalipun sulit, tetapi itu menguntungkan Abraham. 2 contoh kita perhatikan. Suara Tuhan pertama Abraham dengar itu di Kejadian pasal 12. Meminta Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Oh, itu permintaan sulit. Karena apa? Karena Ur adalah tempat Abraham dilahirkan, dibesarkan, dan dia memulai keluarganya di situ, usahanya di situ. Itulah tempat yang dimana dia rasa wilayah nyaman yang paling dia kenal. Kemudian sekarang dia disuruh tinggalkan itu tanpa tahu dia mesti pergi kemana. Nah, saudara-saudara, itu sukar buat Abraham. Tetapi kita lihat, walaupun sukar, ini juga merupakan sebuah panggilan, permintaan yang menyenangkan. Kenapa? Karena dalam panggilan ini, dalam permintaan ini, sebetulnya Abraham diajak bertukar. Karena di dalam panggilan ini, dalam permintaan ini, Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian yang penuh dengan madu dan susu. Jadi artinya, apa yang Abraham punya diminta dilepaskan untuk ditukar dengan yang lebih baik. Apa yang dia punya, yang kecil itu minta dilepas, supaya dia boleh mendapatkan yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, suara Tuhan datang dalam hidupnya. Itu jauh lebih baik lagi. Karena tidak minta tukar sekarang. Tetapi justru dijanjikan dari enggak punya, dia akan menjadi punya. Hal yang lama dia tunggu, seorang anak. Yang mungkin saat itu memang dia sudah putus asa, karena dia sudah lanjut umur, dan memang tidak berharap lagi untuk punya anak. Pada saat seperti itu, di dalam keputusasaan dan tidak lagi berharap dia bakal bisa punya anak, Tuhan datang dan berjanji kepada dia memberikan anak. Bukan sekedar beri anak. Dia bahkan dijanji melalui anak ini seluruh bangsa akan diberkati. Dia akan menjadi bapak bangsa, dan bahkan keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Jadi kalau yang pertama dari yang dia punya kecil, Tuhan panggil, tukar yang besar. Suara Tuhan yang kedua menggembirakan. Dari tidak punya, dia dijanjikan akan punya. Tetapi saudara-saudara, suara Tuhan kali ini di pasal 22 total berbeda. Bukan mengajak tukar kecil diganti yang besar. Bukan dijanjikan menerima dari tidak ada, dia akan menjadi ada. Tetapi isi suara Tuhan pasal 22 adalah permintaan. Permintaan yang kita bilang, kita katakan, tidak pernah ada permintaan sesulit ini dalam hidup Abraham. Apa isinya? Permintaan itu dicatat di ayat 2. Yaitu, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria, dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kali ini yang diminta adalah ambil dan persembahkan. Saudara, saya katakan ini menjadi permintaan yang tidak ada permintaan yang lebih sulit daripada ini. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, kenapa permintaan ini sangat sulit buat Abraham? Yang pertama saya katakan karena yang diminta Tuhan adalah ambillah Ishak. Ishak harus dipersembahkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di sini ayat 2, Ishak waktu Tuhan minta untuk diambil dan dipersembahkan. Ishak harus diberikan kepada Tuhan.
kita mendapati ada 5 ciri di ayat 2. Yang menyusahkan sekali Abraham untuk memberikan Ishak kepada Tuhan. Yang pertama di situ dikatakan, anakmu. Anakmu. Jadi bukan anaknya tetangga. Bukan Tuhan minta kambing dombanya Abraham. Kalau itu mudah buat Abraham berikan karena dia punya banyak sekali kambing domba. Bahkan juga bukan Tuhan bilang, ambillah istrimu yang cerewet itu, persembahkan dia di Gunung Moria. Kalau itu yang Tuhan minta, saya percaya Abraham akan menjawab Tuhan begini. Tuhan, kalau minta istriku yang cerewet, yang tua, keriput itu, kenapa tidak minta dari dulu? Tidak diminta juga dia akan rela kasih. Karena apa? Karena kita lihat begitu Sarah meninggal, buat Abraham tidak sulit. Hanya dalam beberapa waktu dia sudah langsung mengganti posisi Sarah dengan keturah. Itu saudara bisa baca di Kejadian 25. Jadi kalau Tuhan minta Sarah, ya dia kasih karena dia gampang dapat gantinya. Bahkan Tuhan tidak minta Abraham sendiri untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, saya kira Abraham akan sangat rela kalau dia diminta oleh Tuhan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia pasti rela. Kita melihat saudara-saudara, menjadi sangat sulit waktu yang Tuhan minta adalah darah dagingnya. Saya kadang-kadang ingat film-film atau cerita-cerita di mana kalau kesulitan itu yang menghadapi adalah diri kita sendiri. Itu jauh lebih mudah daripada kalau melibatkan orang-orang yang kita kasihi. Umpama kalau saudara melihat film perang atau cerita-cerita detektif, seorang ayah ditangkap, dipukuli, disiksa untuk mengorek rahasia dari mulutnya. Dia bisa bertahan, dia bisa bersikuku di situ untuk tidak buka rahasia. Tapi begitu anaknya ditaruh di depan matanya, kemudian diancam, kalau tidak bicara, maka anaknya akan disiksa atau diperkosa. Ayah ini akan luluh dan mulai bicara. Jadi itu sukar. Yang diminta adalah anak. Bukan diri Abraham, tapi anak. Darah dagingnya. Yang kedua, di dalam kalimat ini dikatakan adalah anakmu, yaitu yang tunggal. Saudara-saudara, artinya, kalau diberikan, itu tidak ada lagi. Oh, ada banyak hal cerita yang saya pernah dengar, keluarga-keluarga miskin, tapi punya banyak anak. Waktu anaknya satu diminta, dia sangat tidak rela, walaupun dia tahu dia tidak punya kesanggupan secara ekonomi untuk memelihara anak ini. Tapi memberikan begitu saja, oh sangat tidak rela. Nah saudara-saudara, Abraham itu cuma satu. Jadi kalau dia kasih, tidak ada lagi, tidak tergantikan. Maka itu berarti kalau dia memberikan Ishak, itu memberi lebih daripada memberi dirinya sendiri. Dia memberi habis-habisan kalau demikian. Kata yang ketiga adalah yang engkau kasihi. Yang engkau kasihi. Saudara, kalau kita punya anak tunggal, tetapi kita benci luar biasa, karena dia membuat kita menyebalkan, dia makan hati, kita terus dibuat marah tiap hari, maka pasti tidak sukar untuk memberikan itu kepada Tuhan. Tapi persoalannya di sini sudah tunggal. Ishak adalah anak yang sangat dikasihi oleh Abraham. Dan kita coba mengkaitkan tunggal dan kasih. Kalau Abraham sangat mengasihi anaknya, dan anak ini tunggal, berarti kasih itu adalah kasih yang tidak terbagi. Satu titik saja, tumpuan kasih, perhatian, sukacita, harapan itu cuma satu titik, yaitu anak yang tunggal ini. Tidak terbagi. Sehingga kita lihat, anak Abraham ini adalah fokus hidup Abraham sendiri. Maka memberikan anak ini kepada Tuhan, itu sama saja mengambil pusat fokus kehidupan Abraham sendiri. Selanjutnya, yang keempat kita lihat adalah yakni Ishak. Saudara-saudara, Ishak itu adalah sebuah nama yang Abraham berikan kepada anak tunggalnya. Artinya adalah tertawa. Itu arti nama Ishak. Kenapa anak ini diberi nama tertawa? Karena memang di dalam catatan Alkitab kita membaca anak ini selalu membawa tawa di dalam rumah tangga ini. Waktu dijanjikan Sarah akan melahirkan, akan hamil, Abraham akan dapat anak. Oh, Sarah tertawa. Dia merasa geli. Dia merasa aneh. Kalau seorang nenek seperti dia hamil, bagaimana rasanya?